Bapak Ibu jemaat yang ada di base camp yang dimuliakan Tuhan, juga saat ini jemaat yang mengikuti ibadah live streaming yang ada di rumah, mari kita sama-sama sore hari ini mau datang kepada Tuhan. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan, sebab Allah kita Allah yang sangat baik bagi kita, dan kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan selalu tercurah dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Apakah udah Bapak Ibu Saudara ada sukacita sore hari ini? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Allah sungguh baik bagi kita semua. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan ibadah sore hari ini. Biarlah lawatan Tuhan, karya Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita sore hari ini. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal, Allah yang kami puji di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan sore hari ini. Kalau Engkau masih memberikan kepada kami nafas hidup, Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan Tuhan untuk datang kepadamu, untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan namamu. Sebab hanya ini Tuhan yang dapat kami persembahkan kepadamu sebagai rasa ungkapan syukur kami, sebagai rasa pujian hormat kami kepadamu Tuhan. Mari Bapak, Engkau mengurapi setiap kami yang hadir sore hari ini Tuhan, baik yang berada di tempat ini, di base camp ini, ataupun saudara-saudara kami yang saat sore hari ini mereka mengikuti ibadah live streaming di rumah mereka masing-masing, ataupun di mana mereka berada Tuhan. Urapi Tuhan, lawat mereka Tuhan, biarlah karya Allah nyata dalam setiap kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini dari awal sampai akhir. Kami percaya Roh Kudus yang akan menguasai kami, Roh Kudus yang akan terus menolong kami, sehingga kami boleh menanti-nantikan Engkau dalam segala pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah mazmur kita. Mari kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Kekuatan kita semua. Hatiku percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan
sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming di rumah, tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita mempunyai iman yang teguh, punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sekalipun keadaan dunia yang tidak menentu, yang berubah-ubah, namun percaya berkat Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Ajar kami Bapa untuk menghitung hari-hari Tuhan, untuk menghitung berkat-berkat Tuhan, supaya hidup kami Tuhan bijaksana di hadapan Engkau. Haleluya. Yesus, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Yesus. Menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati
berjalan sendirian Tuhan. Sebab tanpa Engkau Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan untuk menjalani segala kehidupan kami ini Tuhan. Untuk itu Bapa, pimpin langkah kami setiap waktu Tuhan, supaya kami boleh menjadi kepunyaan-Mu Tuhan, supaya hidup kami Tuhan boleh menjadi surat pujian yang dibaca oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau sebentar kami akan menikmati firman Allah. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Abah Daniel untuk menjadi kepanjangan mulut-Mu Tuhan, untuk menyampaikan segenap perkataan-Mu Tuhan, untuk menyampaikan ajaran-ajaran-Mu Tuhan, pengajaran-Mu Tuhan, supaya iman kami Tuhan boleh semakin hari dikuatkan di dalam Engkau Tuhan, supaya kami Tuhan semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang akan tetap terus menolong kami, sehingga Tuhan memampukan kami untuk mengecap firman-Mu, untuk menikmati firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu, dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana setiap orang bisa dipakai Tuhan. Firman Tuhan menyebutkan bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita, tetapi ketika dia meminta kepada Tuhan untuk tidak ada hujan selama 3,5 tahun, maka tidak terjadi hujan sampai kepada Elia mengatakannya kembali. Dia manusia biasa dengan segala kelemahannya, tetapi toh Tuhan pakai karena kasih karunia Tuhan. Bukan tanpa kekurangan, bukan tanpa kelemahan, tetapi Elia dipakai. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi, Tuhan begitu menyertai kehidupan Elia ketika dia benar-benar menjadi pribadi yang memberikan hati untuk dipakai Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama dengan tema besar yang sama, hidupku adalah Injilmu. Kita akan belajar apakah gereja itu. Saudara, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. 2-3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, ketika kita menyaksikan fenomena sebelum dan setelah ada pandemi COVID-19 ini, kita melihat sesuatu yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Kita tidak pernah melihat, kita bisa menyaksikan hal-hal yang begitu radikal perubahannya. Banyak hal yang kemudian ada hal-hal yang baru, fenomena-fenomena baru muncul. Saudara, kalau dulu mungkin membutuhkan gereja yang begitu besar, yang kemudian orangnya begitu luar biasa banyak yang hadir, ternyata di dalam pandemi COVID ini kita menyaksikan kalau kita sampai melihat studio di mana ibadah itu jalankan, seringkali menjadi tempat yang kecil tapi dilihat dari beberapa sudut sehingga menghasilkan fokus gambar yang berbeda. Tetapi jangkauan pelayanannya bukan hanya ada di dalam dinding gedung saja, tetapi bisa diakses di seluruh dunia. Bahkan jam berapapun, kapanpun orang mau melihat kembali, bisa melihat kembali. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga hari-hari ini kemudian dari fenomena membangun berlomba-lomba membangun gedung, kemudian sekarang berubah menjadi hal-hal berlomba bagaimana menampilkan yang terbaik melalui media sosial. Nah, perubahan yang sangat radikal ini sampai kepada dunia pelayanan juga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa kita mau belajar dalam konteks seperti ini? Lalu apakah itu gereja? Saudara berbicara tentang gereja, maka sebenarnya gereja bukan gedungnya. Gereja juga bukan karpetnya, gereja bukan mimbarnya atau lampu-lampu yang antik yang membuat orang bisa syahdu, bisa menikmati seolah-olah di ibadah itu begitu nyamannya. Tetapi gereja adalah orang-orang percaya yang ada, yang menghuni, yang hadir di dalam gedung tempat ibadah itu. Kenapa? Karena menurut firman Tuhan, gereja itu adalah jemaat. Gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus
baik yang ada di satu tempat maupun dalam keseluruhan kehidupan orang-orang percaya. Itulah gereja, eklesia, kata firman Tuhan. Persekutuan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, perkumpulan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, itulah gereja Tuhan. Jadi yang namanya gereja bukan berbicara tentang bangunan, tapi gereja adalah setiap pribadi kita. Dan pribadi yang kemudian dipanggil untuk menjadi eklesia itu punya tanggung jawab, punya kewajiban, punya hak, dan punya sesuatu yang harus kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita ini adalah gereja. Nah, kita akan belajar satu demi satu secara detail tentang gereja ini. Yang pertama, saudara, gereja adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ternyata orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan itu bukan orang biasa. Firman Tuhan tadi menyebutkan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, secara khusus hari ini coba kita akan belajar bersama-sama dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau kita belajar tentang orang-orang pilihan, bahwa gereja itu adalah orang-orang pilihan, firman Tuhan menyebutkan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Mungkin ada orang yang dilahirkan sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya Tuhan. Kenapa? Karena orang tuanya Kristen. Tapi ada yang tidak mengerti sama sekali, tetapi kemudian dia dipilih oleh Tuhan. Ada yang dilahirkan dari orang tua yang Kristen, tapi anaknya orangnya juga tidak sungguh-sungguh, tidak bisa menikmati panggilan itu sampai pada titik tertentu dia benar-benar bisa menikmati panggilan, bisa menikmati pilihan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang bukan karena turunan saja, yang mampu menyadari bahwa menjadi orang percaya itu bukan karena kebetulan, tetapi karena pilihan Tuhan. Menjadi orang yang percaya bukan karena dilahirkan karena oleh keluarga Kristen atau karena sesuatu hal, tetapi menjadi orang yang percaya adalah ketika kita belajar kepada firman Tuhan, itu semua karena inisiatif Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang menentukan kita, dan Tuhan yang kemudian membawa kita untuk menjadi anak Tuhan. Nah, beberapa hal tentang pilihan ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang pilihan ini begitu luar biasa, saudara. Yang pertama adalah kalau kita belajar pilihan, bahwa kita dipilih oleh Allah dan bukan kita yang memilih. Dan yang hebat dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 itu adalah, sebagai umat pilihan Allah itu ternyata ada satu hal yang ditetapkan oleh Tuhan. Kata Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saudara, perhatikan kalimat berikutnya dari ayat itu, dan aku telah menetapkan kamu. Perhatikan di sini, umat pilihan Allah, ketetapan Tuhan yang dipilih Tuhan itu ditetapkan oleh Tuhan juga untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Perhatikan itu. Kata firman Tuhan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi, kata Tuhan. Pergi itu kan bukan hanya sekedar berbicara, bukan yang jauh saja, tetapi pergi itu artinya beranjak, jangan diam saja. Ada satu inisiatif, ada satu karya yang dikerjakan. Karyanya apa? Supaya kamu menghasilkan buah. Pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ada pilihan itu ternyata ada satu tanggung jawab. Ketika Tuhan memanggil kita, bukan hanya kita menjadi Kristen lalu berhenti di situ saja, tetapi ada satu tanggung jawab, kata Tuhan, untuk pergi. Kalau pergi berarti orang lain melihat kepergiannya, orang lain tahu dia ada di mana dan apa yang dihasilkan. Kata Tuhan, hasilkan buah, dan buah itu tetap. Saudara, perhatikan, ini sesuatu yang indah. Kita menjadi belajar untuk introspeksi, apakah selama kita menjadi orang Kristen hari ini sudah ada buah yang dihasilkan? Apakah buahnya itu tetap? Kenapa? Karena ada orang yang buahnya mot-motan. Hari ini berbuah lebat, tapi besoknya tidak ada lagi. Tapi yang kata Tuhan, buahnya itu tetap. Dan yang hebat ketika kita berbuah tetap itu, firman Tuhan menyebutnya di sini. Dan perhatikan di situ, supaya apa, bukan dan supaya
Ketika kita pergi dan menghasilkan buah, Tuhan tidak membiarkan begitu saja, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Setiap orang pengen doanya didengar, setiap orang pengen kerinduannya dijawab oleh Tuhan. Tetapi kalau bagaimana caranya untuk menikmati jawaban doa itu? Kalau kita belajar Matius pasalnya yang ke-6, disebutkan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tanpa doa pun di situ kata firman Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Banyak orang kalau membaca ayat itu pengen ditambahkannya, tetapi tidak mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran itu apa? Apa sih yang tersembunyi di dalam firman Tuhan yang membuat kita diberkati Tuhan? Yang kedua, kalau kita belajar Yohanes pasal yang ke-5 disebutkan bahwa kata firman Yohanes pasal 15 juga ya, bahwa kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Semua orang pengen yang dikehendaki itu diminta lalu dijawab. Tapi Tuhan bilang syaratnya ada dua, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dan bukti bahwa firman itu tinggal di dalam hidupnya ditulis dalam ayat yang ke-16 ini adalah kita menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Artinya buah yang tetap itu buah yang konsisten dilahirkan dari orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dan menikmati panggilan dan pilihan Tuhan. Yang demikian itu kata firman Tuhan, ada janji yang luar biasa, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kalau kita ingin jawaban doa kita didengar oleh Tuhan, syaratnya itu kata firman Tuhan, apakah kita bisa menghasilkan buah atau tidak di dalam kehidupan kita. Nah saudara, yang kedua, perhatikan, Tuhan sudah memilih kita jauh sebelum dunia, dari mulanya Tuhan sudah memilih kita. Dan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara perhatikan, apa yang berhubungan dengan pilihan itu? Kalau kita belajar kepada firman Tuhan, hal yang menghubungkan bahwa dengan keselamatan yang wajib dimengerti. Ketika kita diselamatkan, kita harus menghasilkan buah. Selanjutnya yang harus dipahami adalah bahwa kita tidak bisa menyombongkan diri kalau kita ini selamat oleh karena kekuatan kita. Tuhan menyebutkan bahwa kita keselamatan itu sama sekali karena itu bukan karena kita, tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia. Kata firman Tuhan disebutkan dasar keselamatan itu adalah kasih Allah. Maka ketika orang yang sudah diselamatkan, pasti di dalam hidupnya juga ada kasih yang keluar dari kehidupannya. Itulah makanya bukti kehadiran Tuhan ke dalam hidup kita belum tentu dengan berkat-berkat yang sudah kita terima. Bisa memang itu, tapi ada hal lain yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, yang kemudian akan dibalas kita dengan bukti kehadiran itu ada di dalam hidup kita. Ketika Tuhan bilang, suatu kali akan ada orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi aku tidak mengenal Tuhan. Lalu bagaimana caranya waktu Tuhan memisahkan kambing dengan domba? Tuhan bilang begini kan, waktu aku lapar kamu tidak memberi aku makan, waktu aku haus tidak memberi aku minum, waktu aku sakit engkau tidak melawat aku, waktu aku telanjang engkau tidak memberikan aku baju. Ketika murid-murid bertanya, kapan engkau telanjang, kapan engkau lapar, kapan engkau haus, kapan engkau sakit, Yesus hanya menyebutkan, barang siapa memberikan kepada orang yang paling hina, dia sudah memberikannya untuk aku. Jadi Tuhan seringkali menunjukkan untuk membuktikan kita punya kasih atau tidak adalah ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan lewat kehidupan kita. Dan Tuhan dalam pelayanannya selalu menunjukkan itu. Di mana waktu Bartimeus teriak-teriak minta tolong, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Sebenarnya Yesus siap untuk menolong dia, tetapi Yesus ingin melihat reaksi murid-muridnya. Dan ternyata di situ murid-muridnya gagal bahwa Bartimeus itu dianggap mengganggu. Ketika perempuan Kanani datang kepada Tuhan, murid-muridnya itu betul-betul merasa terganggu, apalagi ketika Yesus cuek. Bahkan kata mereka, usir mereka, sudah mengganggu.
Tapi Yesus ingin menunjukkan bahwa karakter orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tetap konsisten mencari Tuhan, tidak lagi dipengaruhi oleh apa yang ada di sekelilingnya. Sampai Yesus memuji perempuan Kanani dengan berkata, besar imanmu ibu. Mari kita belajar di sini. Kenapa? Karena tanpa iman, keselamatan tidak mungkin tanpa iman. Belajar ketika orang menerima kasih Allah, maka kita mengimaninya. Dan kemudian sudah perhatikan, ada buahnya apa? Buah keselamatan. Kalau agama mengajarkan bagaimana orang yang memang mau masuk surga, tapi kalau iman Kristen mengajarkan bagaimana orang yang sudah masuk surga. Kalau yang lain mengajarkan bagaimana untuk masuk surga, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Tapi iman Kristen mengajarkan ada sesuatu yang harus dikerjakan sebagai bukti bahwa dia sudah masuk surga. Karakternya berbeda. Ketika orang mau nonton bioskop atau mau nonton sepak bola, yang belum punya tiket dengan yang sudah punya tiket kan akan lebih santai yang sudah punya tiket. Banyaknya orang pun berduyun-duyun karena dia sudah punya tiket, dia santai. Tapi juga ada yang karena santainya lalu sampai sana terlambat. Sudah perhatikan bagaimana orang kalau sudah punya tiket, apalagi tiketnya VVIP, maka tenang saja. Kenapa? Mau masuk jam berapapun bisa. Tapi yang belum kan dia akan mencari. Tetap ada bukti di situ. Saudara perhatikan, ada perubahan, dan perubahannya itu apa? Buah dari keselamatan itu. Buahnya apa? Kata Tuhan tadi, pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sebagai umat pilihan, yang pertama gereja adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan yang ketiga, gereja itu adalah orang-orang teladan. Perhatikan, setelah dipilih karena kita melakukan sesuatu, maka Tuhan katakan kita harus menjadi teladan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saudara perhatikan, ketika kita menikmati firman ini, kita bisa melihat dari teladan Yesus. Sebagai manusia, dalam kemanusiaannya, Yesus itu adalah teladan hidup kita. Dan di dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita, Yesus harus menjadi inspirator, menjadi inspirasi sebagai inspirator, maka menjadi inspirasi bagi kita. Sebagaimana Paulus menyebutkan, ikutlah teladanku, atau jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Yesus, pengikut Kristus. Orang melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Dan ini yang terjadi kepada gereja mula-mula. Mereka belum ada foto Yesus, belum ada gambar salib mungkin, tetapi orang sudah berani menyebut Kristen, Kristianus, kepada orang-orang yang di Antioquia. Mereka tinggal 1 tahun di Antioquia, lalu murid-murid mengajar di sana, dan Alkitab mencatat, dan untuk pertama kali disitulah murid-murid disebut Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena gaya hidupnya seperti Yesus hidup. Artinya mereka betul-betul meneladani apa yang Yesus lakukan ketika masih hidup. Dengan demikian bahwa sebuah kekristenan adalah sebuah tanggung jawab bahwa kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Kalau kita belajar dari ayat tadi, apa yang harus ada dalam hidup kita? Teladan apa saja? Yang pertama adalah teladan dalam menerima firman Tuhan. Kenapa ini menjadi begitu penting? Karena banyak orang hari-hari ini menerima firman bukan melihat kepada isi firmannya,
bukan mengamini firman yang didengar, tetapi lebih berfokus kepada siapa yang menyampaikan firman. Sebenarnya idolanya bukan Yesus, tetapi idolanya adalah orang yang menyampaikan firman. Idolanya bukan firman-Nya, tetapi seberapa merdu orang kemudian yang menyampaikan firman-Nya. Bukan fokus kepada firman-Nya, lebih banyak fokus kepada bumbu ketika firman itu disampaikan. Tapi jemaat yang ada di Tesalonika, kata firman tadi, engkau telah menjadi penurut-penurut firman. Artinya mereka benar-benar mengikuti firman dengan tidak melihat siapa yang menyampaikannya, dengan tidak melihat bagaimana cara menyampaikannya, tetapi begitu firman diberitakan, mereka juga tidak pernah pilih firman ini untuk saya, yang satu cocok untuk yang lain. Tetapi waktu mendengar firman, mereka betul-betul mengamini firman itu di dalam kehidupannya. Menjadi penurut firman, kata firman Tuhan. Yang kedua, teladan dalam menuruti para pemimpin. Saudara dikasih di dalam Tuhan, terjadinya perpecahan dalam sebuah gereja itu seringkali bukan karena firman-Nya, bukan karena persoalannya, karena sering terjadi karena ketidaktaatan. Karena merasa saya lebih hebat. Tuhan mengatakan semua memang hebat dipakai Tuhan, tetapi dalam satu kalimat dalam kitab Wahyu, tuliskanlah surat ini kepada malaikat jemaat, dan aku akan berkeliling di antara kaki dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, visi itu ada pada malaikat jemaat. Siapa itu? Gembala. Pemimpin-pemimpin rohani yang diberi visi oleh Tuhan, tetapi kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya mengaktualisasikan visi itu, menopang, mendorong, kemudian membantu bersama-sama supaya visi yang diberikan itu kemudian menjadi bagian di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka betul-betul mengimaninya, dari firman itu dituruti dan kemudian sama-sama untuk membuktikan. Tema tahun depan kita belajar dari mana? Dari Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Kalimat yang mana yang dipakai ketika firman itu mengatakan, lihat, orang Mesir yang kamu lihat sekarang ini tidak akan pernah kamu lihat lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini apa? Orang Mesir pada zaman itu, sejarah pada waktu itu gambaran dari penindasan, gambaran dari perbudakan, gambaran dari yang membuat orang percaya tidak berdaya di dalam hidupnya, gambaran dari stagnan hidup, stagnan tidak bisa naik di dalam hidupnya. Kenapa? Karena sebagai budak. Gambaran dari menyerah, gambaran dari tidak berdaya, gambaran dari seorang yang kalah, tidak bisa menduduki satu kuasa. Tetapi kalau bicara dengan firman itu mengatakan, lihat, mereka tidak akan pernah kamu lihat kembali. Mereka bisa menyerah ketika ada di tepi laut Tiberau, tetapi dalam kondisi mereka mengimani firman Tuhan, ada breakthrough, ada terobosan yang dilakukan bukan oleh tangan manusia, tetapi oleh kuasa Tuhan yang hanya lewat tongkat yang dipegang oleh Musa. Laut Tiberau terbelah menjadi dua dan semua orang Israel bisa berjalan melewati laut itu. Dan waktu mereka sampai di seberang, mereka betul-betul bisa menyaksikan orang yang membuat mereka tertekan, bangsa yang membuat mereka tidak berdaya, persoalan yang membuat mereka menyerah. Akhirnya mereka bisa terseberangi, dan setelah menyeberang itu ada pujian yang luar biasa yang dipimpin oleh Miriam, yang sama-sama dinyanyikan bersahut-sahutan bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Kita menikmati terobosan. Kenapa? Karena kita menerima firman apa adanya. Saudara, karena kita belajar untuk tunduk kepada otoritas. Dan yang lebih luar biasa adalah teladan dalam menderita bagi Kristus. Menderita bagi Kristus, saudara perhatikan, Yesus tidak menyebutkan kita tidak ada persoalan saja. Tetapi seringkali yang disebut menderita bagi Kristus itu adalah padanan kata ketika Yesus menyebutkan, kalau engkau mau mengikut aku, hendaklah dia menyangkal diri, memikul salib, baru ikut aku. Apa yang disebut dengan memikul salib? Memikul salib itu
bukan beban hidup yang berat sebenarnya. Memikul salib itu adalah tekanan yang kita terima akibat dari kita setia kepada Tuhan. Menyangkal diri itu apa? Menyangkal diri adalah peperangan dalam kehidupan kita antara manusia rohania kita dengan manusia jasmani kita yang berperang di dalam jiwa kita. Apakah kita mampu menang untuk menundukkan diri kepada roh yang dipimpin oleh Roh Kudus, atau kita kalah dengan jiwa kita sehingga kita melanggar ketetapan hukum Allah. Dan itu memang berat rasanya menyangkal diri. Saya rasanya untuk ini pengen bohong deh, harus bohong supaya saya bisa selamat. Sebab kalau saya terbuka pasti nanti saya akan malu. Di situ ada berperang, mau ngomong atau tidak, mau jujur atau tidak. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita jujur, bukan kita yang akan dipermalukan, tetapi iblis yang akan dipermalukan. Tapi untuk ngomong jujur itu kan perlu perjuangan. Untuk sabar juga perjuangan. Sampai katakan wong jujur ajur gitu ya, wong sabar dhuwur kosone. Padahal orang dulu kan gak sabar, katanya dhuwur kok kasane. Saudara perhatikan di sini pertentangan dalam hidup kita, menyangkal diri. Kita belajar untuk itu, dan itu tidak mudah, perlu perjuangan. Dan akhirnya teladan apa lagi? Teladan dalam mendorong jemaat yang lain. Gereja kita dengan Philadelphia pemiliknya, Philadelphia Ministry, kita berharap untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Kalau ada merasa yang lain lemah, ya kita topang. Kenapa? Tidak harus secara khusus mungkin kita berkunjung, tetapi dilalah pas lewat Pyongyang ya kita mampir, ada jemaat di sana. Di grup kan ada nama-namanya. Di grup kita kan ada juga nomor-nomor handphonenya. Maka suatu kali ketika lewat kita ada say hello saja, oh selamat ya. Itu kan ya sudah, kita lewat ketemu. Itu ada satu kekuatan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Saya bersyukur ketika dalam kondisi ini kemudian ternyata dari luar kota datang ke rumah. Sebenarnya bisa saja saya menolak. Ya, tapi bersyukur itu sebenarnya itu adalah satu kesempatan kepada kita untuk kemudian kita dipakai Tuhan, hidup yang bermanfaat, bukan hidup yang memanfaatkan orang lain. Nah, yang pertama, gereja itu manusia atau orang-orang pilihan Allah. Yang kedua, gereja itu adalah orang-orang teladan. Dan yang ketiga, gereja itu adalah orang-orang yang bersaksi. Mari kita baca firman-Nya 2-3. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara perhatikan, firman Tuhan bergema. Kata bergema di sini ungkapan apakah bergema karena suara bareng-bareng seperti di puncak gunung, hei 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 gitu, bukan. Bergema itu firman apa? Firman yang dilakukan, yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Sehingga dari kehidupan mereka pada waktu itu belum ada video call, telepon saja belum ada, tetapi orang sudah dengar, orang Akaya sudah dengar, orang Makedonia sudah dengar, bahkan orang-orang di sekeliling tempat itu sudah tahu tentang gaya hidup dan sikap hidup jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Bergema. Makanya saya menyimpulkan bahwa apa sih kekristenan? Kekristenan itu adalah apa yang orang lain dengar tentang kita, apa yang orang lain lihat dari kita, dan apa yang orang lain rasakan waktu kita hadir di situ. Disinilah banyak orang percaya kurang memahami apa sih tujuan panggilannya. Yang penting saya selamat, yang penting saya masuk surga. Padahal kalau kita melihat tujuan dari panggilan kita adalah untuk menjadi saksi supaya melalui hidup kita Yesus ditinggikan. Kenapa? Karena kalau jauh orang mendengar kata firman, kalau dekat orang melihat, kalau mereka hidup bersama, mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang Allah mau. Makanya Tuhan katakan kamu adalah garam dunia. Kenapa disebutkan garam? Garam itu kan kadang rela tuh untuk disalahkan. Kalau masak terlalu banyak garamnya ini keasinan.
Kalau masak kurang garamnya, Allah ini kurang garam. Tapi kalau bikin sopnya enak, garamnya dipuji enggak? Wih, sopnya enak banget. Perhatikan, sopnya yang dipuji, bukan garamnya. Oh, garamnya pas. Saya pikir belum pernah. Sama seperti gula kan begitu. Kopinya gak ada gulanya, kopinya pahit kurang gula. Kopinya kemanisan, gulanya kebanyakan seperti pabrik gula. Begitu kopinya enak, enak kopinya. Saudara perhatikan, itu garam. Dan garam gak pernah milih. Kalau gereh ya asinnya gitu. Tapi kalau empal meresapnya banget gitu ya. Mau dibikin masakan apa tuh saudara? Saudara mau rujak gober, mau rujak es krim, mungkin kalau gula bisa pakai garam nggak sih rujak itu? Nah, pakai ya, pakai garam ya. Kenapa rujak pakai garam? Padahal rujak itu yang dibutuhkan pedesnya. Kenapa harus pakai garam? Masak empal pakai garam, masak bakmi pakai garam, masak capcay pakai garam. Tidak pernah mereka pilih garam, tidak pernah. Aku tidak mau hari ini tidak akan memberi rasa kepada capcay. Aku hari ini mau beri rasanya kepada apa? Soto babat. Lalu protes tentang soto. Kenapa? Karena di Jogja soto, di Makassar coto. Di Jogja dagingnya sapi, di Makassar dagingnya capi. Hanya beda itu saja. Saudara protes enggak kan? Matahari itu sobat, perhatikan. Matahari tidak pernah protes. Vio mau bangun jam berapa, dia tetap fajar itu terbit pagi. Ya kan? Dia nggak pernah, wah ini ada orang baik nih, orang setia kepadaku, bangunnya kesiangan, aku nggak terbit hari ini. Ya. Matahari tetap terbit. Di situ ada orang jahat juga terbit. Nah Tuhan katakan kamu adalah terang, supaya bisa menerangi. Kamu adalah kota yang di atas bukit. Ketika gelap dia akan kelihatan, walaupun kecil terangnya, tapi orang tahu. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu fungsi panggilan, itu tujuan untuk kita bisa menjadi saksi. Dan kata firman Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan kalau kita berbuat baik, ya berbuat baik di depan orang, kata Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Bahkan ada pula orang yang ikut Yesus, setia kepada Tuhan, berorientasi mujizat saja. Ada mantul jemaat spesialis KKR. Padahal kalau kita lihat hasilnya, orang yang tujuannya mujizat, begitu menerima mujizat mungkin dia setia, tapi setelah itu dia bisa hilang kembali ketika mujizatnya nggak ada. Kenapa? Sebab dia mujizatnya, mengucap syukurnya tergantung mujizatnya, bukan tergantung sumber mujizatnya. Itulah makanya banyak orang seringkali bahwa kalau dompetnya tebal, senyumnya luar biasa. Tapi kalau sudah mulai menipis, aduh senyumnya nggak ada. Kalau mulai hilang lagi, teteskan air mata. Kenapa? Dengan apakah membasahi dompet yang sudah kering? Ya dengan membasahinya dengan air mata. Atau lalu kemudian dia bilang, aduh dompetku kosong, bisa dikontrakan nggak ya? Saudara perhatikan, ini orang bersaksi. Ayo kita belajar untuk itu, kata Tuhan. Kita belajar, orientasinya itu Tuhan. Saudara bersaksi dan menjadi saksi itu bukan kewajiban. Harusnya menjadi sebuah kebutuhan, sebuah konsekuensi dari hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Ini loh bukti bahwa orang terima Yesus. Ini loh bukti bahwa orang yang sudah diselamatkan. Firman Tuhan menyebutkan, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Di situ tidak ada kalimat supaya mereka memuji kamu, supaya mereka mempromosikan kamu, tidak ada. Di situ supaya Bapakmu yang di sorga dipermuliakan dengan melihat perbuatanmu yang baik di depan orang. Kalau kita sudah baik di depan orang, lalu bagaimana mempromosikannya? Tuhan bilang kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan yang akan mempromosikan kita. Tadi katakan dalam Yohanes 15, kalau kita bisa menjadi saksi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap, apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, aku akan memberikannya. Dan Tuhan yang sudah menjadi manusia itu tahu betul kebutuhan kita sebagai manusia. Ada cara yang berbeda yang Allah mau tunjukkan kepada kita, bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menjadi saluran berkat bagi kita lewat orang-orang yang tidak pernah dipikirkan.
Hari Kamis yang lalu saya diundang oleh satu diskusi, forum grup diskusi ya. Saudara dikasih dalam doa, ketika ditanya, Bapak dari organisasi apa ya? Saya bingung jawabnya. Dibilang dari organisasi apa saja lah. Kenapa? Karena dari yang mengundang saya juga dari Muhammadiyah Universitas. Lalu yang ada di situ juga dokter pemerintahan Muhammadiyah, BEM Universitas Muhammadiyah. Belum lagi dari pemimpin redaksi Kedaulatan Rakyat, dan yang satu yang hadir bagi dengan saya itu adalah pimpinan Fatayat Muslimat NU ya. Perhatikan, ini beda sendiri di situ. Tapi saya bersyukur ternyata itu bagian dari cara Tuhan, bukan hanya untuk kita hadir di tempat itu dan orang tidak alergi dengan kita, tetapi ternyata ada cara Tuhan memberkati kita yang atau firman minggu yang lalu itu seperti burung gagak yang dipakai Tuhan, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan bahwa mereka dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Saudara perhatikan di sini, ini luar biasa bagi saya, luar biasa cara Tuhan bersaksi, bercahaya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kemarin saya ngobrol juga, memang tidak bisa bahasa Jawa ya, dari keraton ngomongnya Jawa, Doro gitu. Saya bingung, saya ribut Pak Daniel wonten ngompo, aduh piye Jawa beja gitu. Ya saya bilang, ya udah saya ngomong bahasa Indonesia saja. Lah Bapak asli mana? Saya anggota Persija Doro. Apa itu Persatuan Istri Jawa? Tawa. Jadi cair suasananya ya. Habis itu ngobrol lagi sama ormas yang ada. Kita ngobrol dengan yang dari keraton, saya ya harus baik begini, menghormati unggah-ungguh. Tapi begitu saya ngobrol dengan ormas yang lain, ya karena mereka juga gayanya gaya ormas, ya saya juga ikut mereka. Kalau saya masih begini terus kan tidak mungkin. Saudara perhatikan, dua tempat yang berbeda dalam satu lokasi di hutan Wanagama, kita harus ngobrol dengan cara-cara yang seperti itu. Nah tujuannya apa? Apakah kita harus memperlihatkan, saya telepon dulu, saya harus pakai baju apa? Ya kenapa? Ya bab apa, bebas saja lah, gak apa-apa. Saudara perhatikan, dan ternyata mereka pakai pakaian adat tradisi ya, lalu saya dicoba untuk panah Jemparingan, ternyata tidak mudah, gampang nyalahkan. Begitu narik itu gemeter gitu, gak bisa. Saudara perhatikan, di depan orang bercahaya tanpa harus menunjukkan, sebab kekristenan itu bukan bicara identitas loh, identitas secara fisik, tetapi bagaimana kita bisa hadir menjadi saksi. Nah bagaimana kita memandang hidup yang kemudian bersaksi pada saat ini? Sudahkah kita bersaksi bahwa bersaksi itu adalah tugas dari anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Banyak orang ingin menunjukkan dipenuhi Roh Kudus dengan berbahasa roh di mana-mana. Itu tidak salah berbahasa roh, tapi Paulus menyebutkan aku berbahasa roh masuk. Kenapa? Sebab bahasa roh itu membangun diri kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau karunia nabi, ayo ungkapkan. Tapi kalau karunia berbahasa roh, pasti akan ada orang yang punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi kata firman, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia diberi kuasa untuk menjadi saksi. Lalu orang bilang, Pak saya tidak bisa lancar ngomong. Apakah bersaksi harus dengan ngomong? Tidak. Yesus bilang dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan di sini, ternyata kita bisa menjadi saksi bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Selalu ada cara yang dipakai Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Yang kedua, bersaksi itu adalah perintah. Nah kalau kita tunduk kepada firman Tuhan, kita tidak pilih. Kalimat ini muncul di bagian terakhir kitab Injil Matius. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, baptislah, ajarlah. Saudara perhatikan, ternyata ini amanat agung Tuhan untuk bersaksi. Perintah terakhir sebelum dia naik ke surga, ayo bersaksi. Caranya bagaimana? Minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Bersaksi.
Kita menjadi saksi, bukan hanya tentang ngomong bersaksi, tapi hidup kita menjadi saksi bahwa saudara yang dipikir menjadi saksi kan khotbah, pikir menjadi saksi apal firman Tuhan, tidak. Tetapi menjadi saksi adalah sebuah gaya hidup kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga bersaksi sebenarnya itu adalah menjadi satu tanggung jawab bagi orang-orang pilihan Tuhan. Ketika firman Tuhan katakan kamu adalah pilihan kita, pilihan Tuhan, maka kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk bersaksi. Yang terakhir, gereja adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita pengharapannya kepada yang ada di dalam dunia saja, yang sifatnya sementara. Dan yang sifatnya sementara itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera. Masa depanku bagimu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu pengharapan kehidupan kita di dunia. Tapi ada pengharapan yang begitu luar biasa. Coba kita baca dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10, ayat yang terakhir. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, sejarah mencatat bahwa orang yang setia dan taat kepada Tuhan bukan tidak ada persoalan, melainkan selalu mendapatkan kekuatan baru dan menikmati pemeliharaan Tuhan. Bagi orang yang setia dan yang menikmati Tuhan, persoalan itu adalah seperti batu sentuhan, batu lompatan untuk naik ke tingkat level yang lebih tinggi. Makanya orang-orang yang ada setia di dalam Tuhan tidak akan pernah putus pengharapan di dalam hidupnya. Dia selalu punya keyakinan, dia selalu punya kepastian. Itu yang ditunjukkan oleh firman Tuhan, menyebutkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita sedang berbeban berat, firman Tuhan menyebutkan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kita bisa menanggungnya bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalau kita dalam kekurangan dan pergumulan ekonomi, Tuhan sudah menjelaskan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Yesus Tuhan. Nah, seringkali tapi kita nggak fokus kepada Tuhan, yang membuat kita kemudian lari dari Tuhan. Padahal Tuhan bilang dalam Yohanes pasal 17, dan setiap orang yang Engkau berikan kepadaku tidak akan aku lepaskan. Yang membuat kita lepas dari tujuan Allah adalah kita yang melepaskan dari Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita orang punya pengharapan. Kenapa? Karena pengharapan kita bukan di dunia ini saja. Yang di dunia ini terlalu kecil bagi Tuhan yang pernah menjadi manusia. Dia tahu betul kebutuhan kita sebagai manusia. Saudara, pengharapan orang percaya adalah pengharapan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pengharapan orang yang percaya tidak menantikan tanda, tetapi menantikan Yesus dalam kehidupannya. Pengharapan orang yang percaya adalah bagaimana kita bukan sibuk tentang kehidupan duniawi saja, tapi bagaimana sibuk mengerjakan kehendaknya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana kita melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman ini, bahwa tujuan dari panggilan kita sebagai gereja Tuhan, kita harus tahu. Yang pertama, gereja kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Kita ini ditakdirkan Tuhan untuk menjadi teladan bagi orang lain. Kita ini ditakdirkan Tuhan untuk menjadi saksi. Dan kita ini ditakdirkan untuk menjadi orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dalam kondisi hari-hari ini. Di bagian yang kedua, dengan melihat keadaan bangsa Indonesia ini, dunia ini, kita baca firman Tuhan ini. Ketika Yesaya sedang selesai menghadapi persoalan, melihat keadaannya, dan dia berkata, celakalah aku, karena aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tapi suatu kali kemudian serafim datang. Kita baca ayat 2-3. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku,
Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Dosa diampuni, kesalahannya sudah dimaafkan, kita sudah dibebaskan dengan kehadiran Tuhan. Tapi kemudian apa yang harus dilakukan? Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, 2, 3, ini aku, utuslah aku Tuhan. Kita belajar untuk menetapkan hidup kita menjadi saksinya Tuhan. Kita mudah-mudahan kita bersyukur kepada Tuhan. Glory haleluya Yesus. Kita menjadikan bahwa ini menjadi tanggung jawab kami, menjadi tugas kami Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memenuhi kita. Dan orang yang bersaksi, budaya bersaksi itu ketika kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin Yesus. Berikan pada kami Tuhan. Pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang lemah, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan pada kami Ini doa kami Tuhan. hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang lemah, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Jadikan ini menjadi doa kami Tuhan. Ini tugas kami. Taruhlah Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, baik kami yang di basecamp maupun yang hari ini ikut live streaming Tuhan. Kami bersyukur karena kami mulai memahami siapakah kami di hadapan Tuhan. Ya. Kami adalah gereja-Mu Tuhan, kami adalah pilihan Allah. Engkau sendiri yang berkata bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kami ditakdirkan dipilih Tuhan untuk menjadi teladan bagi yang lain. Ampuni kalau selama ini kami tidak menjadi teladan dan belum menjadi teladan Tuhan. Kami dipilih Tuhan untuk menjadi saksi. Tuhan, kami seringkali berusaha untuk menjadi saksi. Padahal firman Tuhan katakan bersaksi bukan berusaha, Ya. tetapi
Tetapi ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, secara otomatis gaya hidupnya adalah gaya hidup yang penuh dengan kesaksian. Kami dipilih Tuhan untuk menjadi gereja Tuhan, supaya kami selalu optimis, karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan kami bukan hanya di dalam dunia ini, tapi dalam kehidupan yang kekal ini. Hidup kami Tuhan, di seluruh area kehidupan kami, biarlah kami menjadi saksi. Tuhan, terima kasih. Jadilah Tuhan menjadi pusat di dalam hidup kami Tuhan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam apapun yang kami kerjakan. Biarlah Yesus saja yang ditinggikan. Dan ketika Yesus ditinggikan, Engkau yang akan menarik banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati lingkungan di mana kami berada Tuhan, berkati tempat di mana kami bekerja, berkati Tuhan apapun yang kami lakukan. Kami sungguh percaya Engkau pasti membuat kami beruntung dan berhasil dengan segala yang baik. Terima kasih dan terimalah persembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang indah dan berbau harum di hadapan Allah, dan kembalikan berlipat kali ganda dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kami mengucap syukur dan berdoa, kami siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati, kita beri persembahan. Jangan lupa saudara, dana pembangunan masih dibutuhkan. Yang berikutnya adalah bahwa Natal kita sudah mulai nabung. Mulai 1 Oktober ya, kita akan persiapan